Arti hidup, jawaban Alkitab. Kisah nyata bagaimana dunia mempertimbangkan makna kehidupan dibandingkan dengan jawaban Alkitab. Dan mengapa itu penting dari sudut pandang Kristen? Jawaban singkat. Apa makna hidup? Bagi orang benar, makna atau tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan pencipta kita dan menikmatinya selamanya melalui Yesus Kristus. Bagi orang jahat, orang yang tidak percaya akan memuliakan Tuhan melalui penghakiman dengan menjadi sasaran murkanya untuk selamanya. Jawaban panjang. Apa makna hidup? Pada tahun 1988, Hank Moorhead, mantan ketua Departemen Filsafat dari Universitas Northwestern, bertanya kepada ratusan pemikir, komentator, dan bahkan komedian terkemuka dari Barat tentang makna hidup. Moorhead menerbitkan kalimat-kalimat pendek dan frasa-frasa dari sekitar 250 pemikir. Menurut Chicago Tribune, jawaban tentang makna hidup cukup beragam. Psikoanalis Kurt Jung menulis, "Sebenarnya saya tidak tahu apa makna atau tujuan hidup. Tetapi tampaknya ada sesuatu yang dimaksudkan olehnya." Novelis Joseph Heller mengatakan bahwa ia tidak memiliki jawaban tentang makna hidup dan tidak ingin mencarinya lagi. Dari aspirasi luhur para pemimpin agama hingga pernyataan tak masuk akal para pecandu ganja, setiap orang memiliki pandangan tentang makna hidup. Namun hal itu tidak terlalu membingungkan dari sudut pandang Alkitab. Kita tidak dibiarkan menjalani hidup tanpa tujuan. Dalam tulisan ini, saya bermaksud mengulas dan mengeksplorasi makna dari makna, mengulas beberapa renungan yang salah namun populer tentang makna hidup, dan akhirnya membahas bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan abadi tentang apa makna hidup. Dari arti makna, mengapa telos sangat penting? Sebelum menggali lebih dalam, ada baiknya untuk mendefinisikan istilah penting dalam pertanyaan ini. Apa itu makna? Mendefinisikan makna yang kita bahas sebagai tujuan, maksud, atau makna dari sesuatu. Dengan kata lain, alasan mengapa sesuatu itu ada. Para filsuf terkadang menyebut konsep makna sebagai telos, dari kata Yunani yang berarti akhir, tujuan, atau sasaran. Misalnya, telos dari sebuah mobil adalah untuk membawa Anda dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang wajar. Itulah alasan mobil dibuat dan makna dari mobil jika Anda mau menyebutnya demikian. Secara umum seringkali mudah untuk menentukan makna atau tujuan dari objek yang dibuat manusia. Mobil, iPhone, kunci Inggris, dan pensil. Orang-orang membuat benda-benda ini karena orang lain menganggapnya berguna. Benda-benda ini memiliki tujuan atau beberapa tujuan dan tidak sulit untuk menentukan tujuan dari objek buatan manusia. Namun bagaimana dengan manusia? Jika Anda tidak memahami hakikat manusia, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, atau siapa yang menciptakan kita, mustahil untuk memahami tujuan hidup. Untuk menggambarkan kebingungan tersebut, lihatlah bagaimana dunia mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Banyak jawaban kebingungan makna kehidupan dalam sistem dunia. Carilah pertanyaan apakah makna hidup di Google dan Anda akan mendapatkan jawaban sebanyak jumlah filosofi yang ada. Untuk menghambat waktu Anda, berikut ini adalah pilihan singkat tentang bagaimana dunia menjawab pertanyaan penting tentang apa makna hidup itu. Hidup tidak memiliki makna. Setiap dari kita memiliki makna dan kita mewujudkan dalam hidup. Sungguh sia-sia jika kita mengajukan pertanyaan ketika kita sendiri yang memiliki jawabannya. Joseph Campbell, cendekiawan agama komparatif, abad ke-20. Bagi saya, hidup adalah terus-menerus merasa lapar. Makna hidup bukan hanya sekedar bertahan hidup,
tetapi juga bergerak maju, naik, meraih, dan melakukan Arnold Schwarzenegger, mantan gubernur California, aktor. Anda tidak akan pernah berbahagia jika Anda terus mencari apa itu kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda mencari makna hidup, kata Albert Camus, filsuf abad ke-20. Pendapat tentang makna hidup sangat bervariasi di sistem dunia. Dalam kumpulan kecil jawaban dari orang-orang bijak duniawi ini, mereka bahkan tidak bisa sepakat satu sama lain. Alasan mereka tidak memahaminya adalah karena mereka tidak memahami tujuan hidup manusia. Jika Anda mencari makna hidup di dunia, Anda tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan karena dunia selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar kehidupan, terlepas dari tujuan atau telos dari semua kehidupan dan makna. Satu-satunya Tuhan yang benar. Alkitab menyatakan tujuan manusia Tuhan. Syukurlah, makna hidup bukanlah misteri bagi orang Kristen. Alkitab, firman Tuhan, menjawab pertanyaan tentang makna hidup, dan jawabannya adalah seperti ini. Angka pertama, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan menciptakan seluruh dunia termasuk kita. Tidak ada yang ada selain dirinya. Yang tidak diciptakannya binatang-binatang, bintang-bintang, malaikat-malaikat, mikroba-mikroba dan partikel-partikel subatom, semuanya merupakan bagian dari alam semesta yang Ia ciptakan melalui firman-Nya dalam Kejadian pasal 1. Ia tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Ia juga menciptakan manusia. Ia adalah perancang kita dan sumber tujuan di alam semesta. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose pasal 1 ayat 16. Yang kedua, Tuhan menyatakan tujuan penciptaan. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan, termasuk kita. Apakah kita berdamai dengannya dan menuju surga? Atau kita berada di bawah murkanya dan menuju neraka? Tuhan telah memberi kita masing-masing tujuan hidup. Dalam kedua hal tersebut, Tuhan telah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya, untuk memperbesar belas kasihan-Nya, atau untuk memperbesar keadilan-Nya. Bagi orang benar, tujuan Tuhan adalah rekonsiliasi dengan dirinya dan takdir dalam kerajaan-Nya. Bagi orang jahat, Tuhan memberikan kesia-siaan dan takdir kehancuran. Dalam kedua kasus tersebut, tujuan Tuhan menyatakan tujuan atau makna hidup Anda. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal pasal 16 ayat 4. Yang ketiga, makna dan takdir ditemukan dalam Yesus Kristus. Yesus merangkum makna hidup dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Dalam ayat ini Yesus menyatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup." Dalam kegelapan orang tidak memahami makna hidup mereka sendiri, namun Yesus berjanji untuk memberikan terang hidup. Dengan kata lain, makna hidup. Kepada mereka yang mengikutinya, para pengikut Kristus akan memahami makna hidup. Bagaimana mungkin Yesus memberikan takdir kepada mereka yang percaya kepadanya? Ia membangkitkan orang-orang percaya padanya pada hari terakhir. Bahkan jika orang-orang percaya meninggal di bumi ini,
mereka akan hidup bersamanya selamanya. Jadi ada takdir di dunia yang akan datang. Namun ini bukan hanya tentang surga. Yesus juga menyediakan kehidupan dan tujuan bagi orang-orang di sini dan saat ini melalui kerajaan Allah. Injil menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan adil, tetapi juga menyelamatkan kita untuk tujuan yang lebih besar saat ini. Rasul Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus pasal 2 ayat 10. Sampai kita menemukan tujuan kita di dalam Kristus, kita akan selamanya terombang-ambing dalam kegelapan dunia. Kata Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Terakhir atau kesimpulannya adalah menemukan makna hanya dalam Pencipta dan Juru Selamat kita. Singkatnya, pengakuan iman Westminster menjawab, pertanyaan tentang makna hidup dalam bahasa abad ke-17 ketika mengajukan pertanyaan apa tujuan utama manusia. Pengakuan iman Westminster menjawab tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Pengakuan iman Westminster membahas inti dari tujuan hidup kita. Dunia mencoba menjawab pertanyaan tentang makna kehidupan, tetapi jawabannya membingungkan dan saling bertentangan. Alasannya sederhana, dalam kegelapan mereka tidak dapat melihat tujuan hidup, yaitu Tuhan sendiri. Hanya melalui Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab kita dapat memahami makna kehidupan, karena Dia adalah pencipta kita. Dia menyatakan tujuan hidup kita masing-masing, dan kita menemukan makna ini melalui Yesus. Dia adalah terang kehidupan ini, dan melalui Dia kita dapat memahami makna hidup dan tujuan akhir kita.